Halo, assalamualaikum. Saya Fitriana Nur Aini, NIM B217 dari kelas D mata kuliah pengauditan manajemen. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas penambah nilai dari dosen saya. Nah, saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah pengauditan manajemen, terutama pengauditan sumber daya manusia. Pengauditan sumber daya manusia sendiri merupakan bagian dari pengauditan manajemen. Pengertian dari pengauditan sumber daya manusia adalah proses pemeriksaan secara keseluruhan dalam sumber daya manusia sebuah perusahaan, meliputi keseluruhan proses yang ada dalam perusahaan yang difokuskan pada sumber daya manusianya. Pemeriksaan tersebut difokuskan untuk menilai keefektivitasan, keekonomisan, dan juga keefisienan sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan. Yang dimaksud dengan audit sumber daya manusia adalah bagaimana manajemen melakukan pengendalian terhadap jumlah sumber daya manusia dalam perusahaan, bagaimana sumber daya manusia tersebut direkrut, bagaimana kualitas sumber daya manusia dalam perusahaan, ketaatan dalam melakukan pekerjaan di sebuah perusahaan, sistem reward dan punishment, kompetensi individual, dan bagaimana perusahaan mengelola kompetensi dari masing-masing sumber daya manusia. Disebabkan oleh pemberhentian pemecatan dari perusahaan karena karyawan melanggar aturan atau mengundurkan diri sendiri. Poin yang selanjutnya adalah tolak ukur dan pendekatan audit manajemen sumber daya manusia. Dalam melakukan audit manajemen sumber daya manusia terdapat beberapa ketentuan dan standar yang menjadi tolak ukur dalam melakukannya. Standar yang pertama yaitu berapa jumlah pegawai yang harus ada dalam suatu perusahaan sehingga sasaran atau tujuan dapat dicapai. Yang kedua yaitu berapa jumlah pegawai yang ideal atau tepat sehingga sasaran atau hasil bisa mencapai maksimal. Yang ketiga, kemampuan pegawai yang bagaimana yang harus mengisi jabatan atau kedudukan dengan segala latar belakang pendidikan. Yang keempat, kompetensi atau gap kompetensi yang bagaimana yang harus diberikan sehingga pegawai dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Yang kelima, ada sikap pegawai yang bagaimana yang harus diperlihatkan oleh seorang pegawai dalam melakukan tugasnya. Yang keenam yaitu bagaimana upaya perusahaan untuk menekan tingkat kemangkiran para pegawai. Yang ketujuh, bagaimana pola karir karyawan atau pegawai yang nantinya akan berkaitan dengan peningkatan prestasi kinerja karyawan. Yang kedelapan, sasaran apa yang harus dicapai dalam unit organisasi yang nantinya ada kaitannya dengan satuan kerja organisasi sehingga sasaran tersebut dapat dicapai secara sistematis. Yang kesembilan yaitu bagaimana sistem reward dan punishment dalam suatu organisasi dapat diterapkan secara adil. Dan yang ke-10 yaitu bagaimana suatu perusahaan menghargai karyawan yang telah berjasa dan juga berkontribusi pada perusahaan. Yang selanjutnya adalah pendekatan audit sumber daya manusia. Terdapat 3 pendekatan utama dalam audit manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, ketaatan terhadap hukum dan juga peraturan. Sumber daya manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang kepegawaian. Ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang pokok-pokok kepegawaian dan juga kode etik pegawai dan sebagainya. Pendekatan yang kedua yaitu mengukur kesesuaian program dengan tujuan organisasi. Pendekatan yang ketiga yaitu menilai kesesuaian program. Program yang dilaksanakan apakah sudah sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan dan juga apakah sudah efektif dan efisien. Poin yang selanjutnya adalah tujuan dalam melakukan audit
Terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan audit manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu untuk menilai keefektivitasan fungsi dari sumber daya manusia. Yang kedua, menilai apakah program dan aktivitas yang dijalankan sudah efektif, efisien, dan ekonomis. Yang ketiga, menilai apakah program yang dilaksanakan itu taat terhadap peraturan dan juga hukum. Yang keempat yaitu mengidentifikasi beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan dalam aktivitas sumber daya manusia dalam kaitannya kontribusi terhadap organisasi. Yang kelima yaitu merumuskan beberapa langkah perbaikan yang harus dilakukan agar aktivitas atau program sumber daya manusia dapat lebih efektif, ekonomis, dan efisien. Poin yang selanjutnya adalah manfaat dari pelaksanaan audit manajemen sumber daya manusia. Audit sumber daya manusia membantu perusahaan dalam pengelolaan sumber daya manusia dengan cara satu, menyediakan umpan balik nilai kontribusi fungsi sumber daya manusia terhadap strategi bisnis dan tujuan perusahaan. Yang kedua, menilai kualitas praktik kebijakan dan pengelolaan sumber daya manusia. Yang ketiga, melaporkan keadaan sumber daya manusia saat ini dan langkah perbaikan dan masih perlu dilakukan. Yang keempat, menilai hubungan sumber daya manusia dengan manajemen ini dan cara-cara meningkatkannya. Yang keenam, merancang panduan untuk menentukan standar kinerja sumber daya manusia. Yang ketujuh, mengidentifikasi area yang perlu diubah dan ditingkatkan dengan rekomendasi khusus. Tahap-tahap audit manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada audit pendahuluan. Di sini audit mencari latar belakang dan gambaran umum terhadap program atau aktivitas sumber daya manusia dalam perusahaan kalian. Kriteria dalam audit SDM ini terdiri dari rencana sumber daya manusia, berbagai kebijakan dan peraturan tentang organisasi, tentang SDM dalam organisasi, tujuan setiap program SDM, standar operasional prosedur atau SOP, rencana pelatihan dan pengembangan pegawai, standar evaluasi yang telah ditetapkan organisasi, peraturan pemerintah, dan kriteria lain yang mungkin diterapkan. Sementara itu, penyebab ya sebagai pelaksana dari program-program sumber daya manusia dibagi menjadi dua sifat. Yang pertama bersifat positif, di mana program-program yang dilaksanakan dapat mencapai tujuan organisasi, dan yang bersifat negatif apabila program tersebut tidak mencapai tercapainya tujuan organisasi. Ini sama halnya dengan proses audit pada umumnya, di mana pada audit lanjutan auditor akan mengembangkan temuan-temuan yang telah ditemukan pada tahap sebelumnya itu. Pelaporan audit pun disajikan dengan bahasa yang jelas menyangkut hasil audit serta tindak lanjut yang berhubungan dengan rekomendasi dari auditor. Sekian penjelasan dari saya tentang audit manajemen sumber daya manusia. Apabila ada kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.